Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Distrik. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan kombinasi. Adapun outline untuk pertemuan kali ini adalah mengenai pengertian kombinatorial dan yang kedua adalah kasus kombinasi. Kombinatorial atau kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin diperoleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Tiga buah ilustrasi, contoh ilustrasi berikut dikemukakan untuk memperjelas masalah seperti apa yang akan dipecahkan dengan kombinatorial. Contoh pertama, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri di atas 5 angka-angka yang diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Contoh yang kedua adalah sandi lewat atau password. Sistem komputer panjangnya 6 sampai dengan 8 karakter. Tiap karakter boleh menggunakan huruf atau angka, huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Contoh yang ketiga adalah dari 20 anggota fraksi X di DPR akan dibentuk sebuah komisi yang beranggotakan 6 orang. Berapa banyak cara memilih anggota komisi bila seorang anggota bernama A harus termasuk di dalam komisi tersebut? Cara yang paling sederhana untuk menyelesaikan persoalan semacam di atas ini adalah menggunakan enumerasi. Semua kemungkinan jawabannya. Mengenumerasi artinya mencacah atau menghitung atau count satu persatu setiap kemungkinan jawaban. Untuk persoalan dengan jumlah sedikit, enumerasi setiap kemungkinan jawaban masih dapat dilakukan. Tetapi untuk persoalan dengan jumlah objek yang banyak, cara enumerasi jelas tidak mungkin. Misalnya pada persoalan contoh pertama, bila mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya adalah seperti ini. Di sini ada contoh plat nomor 12345 AB, 12345 AC, 12345 BC, 34567 MT, 34568 ML dan seterusnya. Mungkin kita sudah lelah sebelum mengenumerasi semua kemungkinan nomor plat mobil selesai. Karena plat mobil yang dibentuk sangat banyak. Disinilah peran kombinatorial yang merupakan seni berhitung menyelesaikan persoalan semacam ini dengan cepat. Kombinatorial dapat digunakan untuk menjawab persoalan semacam ini tanpa perlu mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya. Hal ini dapat dilakukan di dalam mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya. Hal ini dapat dilakukan karena di dalam kombinatorial terdapat kaidah dasar menghitung. Dengan kaidah ini berbagai persoalan menghitung jumlah cara pengaturan objek dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah dasar menghitung untuk mengetahui beberapa jumlah kemungkinan password yang harus dicoba seorang penyusup atau intruder untuk memasuki sebuah sistem komputer. Terakhir, kombinatorial digunakan pada teori peluang diskrit untuk menghitung peluang suatu kejadian terjadi. Percobaan kombinatorial didasarkan pada hasil diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang tadi hasilnya dapat diamati. Contoh-contoh percobaan dan hasilnya atau outcome adalah melempar dadu. 6 hasil yang mungkin untuk melemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Melempar koin, uang Rp100. Hasil percobaan melempar koin 100. Ada dua kemungkinan, muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Memilih 5 orang wakil dari 100 orang mahasiswa. Hasil yang diperoleh adalah perwakilan yang beranggotakan 5 orang mahasiswa. Kemungkinan perwakilan yang dapat dibentuk banyak sekali. Yang keempat adalah menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, E. Tidak boleh ada huruf yang berulang di dalam kata. Hasil yang diperoleh adalah string disusun oleh huruf-huruf tersebut. Misalkan A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, A, C, D, E, B, dan seterusnya. Dalam kombinatorial ada dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu kaidah penjumlahan atau rule of sum dan kaidah perkalian atau rule of product. Kaidah penjumlahan atau rule of sum, bila percobaan 1 mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki N kemungkinan jawaban. Maka bila salah satu dari percobaan itu saja dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, maka terdapat M plus N hasil jawaban atau memiliki M plus N kemungkinan jawaban. Contoh yang pertama, seorang mahasiswa akan memilih satu mata kuliah yang ditawarkan pagi dan sore. Untuk pagi ada 7 mata kuliah dan sore ada 5 mata kuliah yang ditawarkan, maka mahasiswa tadi mempunyai 7 plus 5 sama dengan 12 pilihan untuk memilih satu mata kuliah tersebut. Contoh yang kedua adalah sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang
dan 3 orang wanita, 4 orang pria dan 3 orang wanita, berapa jumlah cara memilih satu orang yang memiliki kelompok tersebut, tidak peduli pria ataupun wanita? Jawabannya adalah ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 plus 7 sama dengan 4 plus 3 sama dengan 7. Yang kedua adalah kaidah perkalian atau rule of product. Bila percobaan satu mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban. Dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat M kali N. Hasil jawaban atau memiliki M kali N kemungkinan jawaban. Contohnya adalah sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang wakil pria atau satu orang wakil wanita? Jawabannya ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, maka masing-masing satu pria dan satu wanita. Maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian di atas dapat diperluas sehingga mengandung lebih dari 2 percobaan jika N percobaan memiliki masing-masing mempunyai P1, P2, sampai Pn. Hasil percobaan yang mungkin terjadi di dalam hal ini setiap PI tidak tergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah P kali PI, P1 dikali P2 dikali sampai dengan Pn untuk kaidah perkalian, P1 ditambah P2 ditambah sampai dengan Pn untuk kaidah penjumlahan. Contoh yang pertama, jika harus menyusun jadwal 3 ujian ke dalam 5 hari tanpa ada pembatasan mengenai berapa kali dibolehkan ujian untuk setiap harinya, berapakah kemungkinan jadwal yang dapat dibuat? Jawabannya adalah karena penyusunan jadwal 3 ujian dan tanpa ada pembatasan dalam periode 5 hari, maka jumlah kombinasi jadwal yang dapat dibuat adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Contoh yang kedua, jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing dijawab benar atau salah, B atau S, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Andaikan 10 pertanyaan tersebut sebagai 10 buah kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 buah kemungkinan, jawabannya benar atau salah, maka seperti ini. BS, BS, sampai BS ada 10. Di sini dapat menggunakan kaidah perkalian karena 10 kotak itu harus terisi dengan jawaban B atau S, kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan sampai dengan kotak 10. Jumlah kombinasi yang dapat dibuat adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 10 atau sama dengan 2 pangkat 10. Contoh yang ketiga, perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Perancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? A. 3 buah buku masing-masing dari setiap bahasa berbeda, dan B. 1 buah buku sembarang bahasa. Jawab yang pertama adalah jumlah cara memilih 3 buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6 dikali 8 dikali 10. Jadi ada 480 cara. Jumlah cara memilih satu buku atau sembarang bahasa 6 ditambah 8 ditambah 10 atau 24 cara. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah cara perhitungan dengan menggunakan prinsip perhitungan perhimpunan. Contoh yang pertama, berapa banyak jumlah bait yang dimulai dengan 11 atau diakhiri dengan 11. Petunjuk penjelasannya misalkan ada A memiliki himpunan bait dengan jumlah dimulai dengan 11 dan B memiliki himpunan yang diakhiri dengan 11. A irisan B himpunan bait yang berawal dan berakhir dengan 11, maka A gabungan union B himpunan bait yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. Jumlah bait yang dimiliki dengan 11 adalah 2 pangkat 6 atau sama dengan 64 buah karena dua posisi pertama sudah diisikan dengan 11 sehingga cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi A sama dengan 64. Dengan cara yang sama jumlah bait diakhiri dengan 11 maka adalah 2 pangkat 6 atau sama dengan 64. Jadi B sama dengan 64. Jumlah bait yang berawal dan berakhir dengan 11 adalah 2 pangkat 6 atau 6 buah. Karena 2 posisi pertama dan 2 posisi terakhir sudah diisi dengan 11 sehingga tinggal 4 posisi di tengah saja. Jadi A irisan B sama dengan 16.
Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, maka jumlah bait yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11 adalah sebanyak A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurangi A irisan B. Jadi di sini ada 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 dikurangi 16. 64 ditambah 64 dikurangi 16 sama dengan 112 buah. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Mandiri N, Program Studi Teknik Informatika, Munir R 2010, Matematika edisi 3, Bibisono S 2008, Matematika Diskrit. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.